Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai apa yang diplotkan untuk rencana itu adalah sesuatu yang sudah ada saat ini gitu. Tapi kita harus punya inovasi ke depan apa yang belum pernah ada dan kemudian kita adakan. Kita berpikir futuristik gitu. Kayak seperti yang perlu dilakukan oleh provinsi itu ini penelitian saya juga yaitu tentang city marketing, Pak. City marketing atau regional marketing gitu. Jadi kita pemerintah daerah itu sudah sewajarnya juga belajar dari para pihak swasta gitu. Bagaimana cara memarketingkan kota, cara memarketingkan wilayah gitu. Tata ruang tentu kita pahami bersama kalau secara akademis itu bicara soal yang pertama adalah sistem kota-kota Bapak Ibu. Jadi sistem kota-kota, pusat-pusat pertumbuhan gitu kan. Ada hierarkinya kota itu suka atau tidak suka itu alamiah maupun yang terencana. Di dalam literatur kita, di nomenklatur kita peraturan perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 disebutnya pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Nah itu, tapi secara literatur namanya kita perlu mengembangkan sistem kota-kota dan hierarki kota-kota. Artinya di mana pusat pertumbuhan, permukiman, dan kegiatan ekonomi itu perlu kita rencanakan. Nah kalau saya lihat peraturan Perda tentang tata ruang di Lampung gitu yang sekarang sudah berlaku gitu ya, walaupun katanya saya dengar sedang ada revisi lagi. Nah kalau yang sedang berlaku itu misalnya pusat kegiatan nasional itu kan di kota Bandar Lampung dan sekitarnya gitu ya, yang kata Bu Citra akan digadang-gadang sebagai metropolitan. Nah tetapi tentu kita ingin mencapai 2045 nih. Nah 2045 ini apakah betul kita hanya pusat kegiatan nasionalnya atau pusat pertumbuhan ekonomi dan permukimannya hanya Bandar Lampung saja gitu. Nah itu kita perlu kaji, kita perlu pikirkan untuk merespon juga tadi yang diminta atau disarankan oleh Pak Ansori gitu kan, bahwa kita berpikir harus futuristik, harus bisa mendudukkan secara konkret dan fisik gitu loh. Pertumbuhan ekonomi itu kan angka-angka tuh, nah tapi konkretnya adalah perlu ada pusat pertumbuhan baru gitu ya. Misalnya kita harus berani, apakah cuma kota Bandar Lampung, apakah cuma kemudian tadi kan disebut hanya ada kota metro gitu, atau ada yang lain. Kita tentu merefleksikan kepada diri kita gitu ya, di mana sih atau apa sih kota yang kita dirikan gitu ya. Apa yang kota yang kita dirikan, jangan-jangan kota-kota yang kita nikmatin ini semua Hindia Belanda semua ini ya kan. Kota metro, Hindia Belanda, Bandar Lampung sejak zaman Hindia Belanda gitu, yang lain-lain. Mana kota baru yang kita kadang-kadang kita kembangkan, kita tumbuhkan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk permukiman dan untuk kehidupan perekonomian gitu. Ada satu misalnya kota baru yang digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan, tapi tentu juga tidak hanya pusat pemerintahan seharusnya. Ketika disebut kota maka perlu juga ada kegiatan jasa, perdagangan, ekonomi dan lainnya. Tapi sekarang tersendat-sendat dan ya mudah-mudahan difungsikan dan berjalan dengan maju gitu ya, karena saya lihat di peraturan perundang-undang di perdanya sudah ditetapkan bahwa daerah Jati Agung itu menjadi pusat pemerintahan gitu ya, nah kota baru gitu, nah itu mudah-mudahan bisa. Tapi itu saja menurut saya 20 tahun ke depan tidak cukup gitu, perlu ada pusat-pusat pertumbuhan baru lagi. Bahkan jaringan jalan tol pun yang sudah digambarkan, saya pikir perlu kita tinjau apakah cukup itu jaringan jalan tol gitu. Bagaimana dengan jalan tol dalam kota misalnya untuk 20 tahun ke depan gitu ya. Kita harus memiliki bayangan imajinasi 20 tahun itu gitu. Ya. Itu sistem kota-kota tuh. Nah, kemudian tentu kita bicara struktur jaringannya gitu ya, jaringan jalannya, rel kereta api kata Bu Citra tadi, apakah cuma sekedar rel kereta api dari sini ke Palembang, kemudian ke Ginanang dan lain-lain gitu. Bagaimana dengan LRT atau KRL gitu untuk memfasilitasi masyarakat komuting gitu ya, ulang-alik, karena kalau kita amati di pinggiran Natar itu kan sudah mulai banyak orang komuting segala macam. Nah itu tentu perlu kajian-kajian lebih dalam gitu, itu terkait itu. Kemudian terkait pola ruang, terkait penggunaan lahan, kalau saya memandangnya dengan modernisasi ekologi Pak Ansori filosofinya. Jadi ada memang ekologi mendalam gitu ya, tapi itu berat dan menurut literatur itu utopis gitu ya, tapi saya coba ambil tengahnya itu modernisasi ekologi. Artinya apa Bapak Ibu? Kita
terkait sumber daya alam, terkait potensi pola ruang gitu ya, kawasan lindung dan kawasan budidaya, itu kita sangat kaya Bapak Ibu. Kita sebutkan apa yang kita tidak punya. Kita semua punya laut, gunung, darat, bukit, pemandangan, alam. Bahkan Pak Ansori kita punya dinosaurus. Bapak Ibu, kita punya dinosaurus Bapak Ibu. Apa spesiesnya? Yaitu rhinosaurus, yaitu badak gitu kan. Nah itu saking kita kayanya tuh. Nah tapi apa, kemudian ada festival Waikambas, kemudian ada Taman Nasional Waikambas, apakah itu selain memang untuk konservasi, tapi apakah kemudian mensejahterakan masyarakatnya gitu kan. Itu pendekatan yang saya anut gitu ya, bahwa ketika kita juga punya kawasan-kawasan lindung, nah, tetapi kawasan lindung itu jenisnya apa dulu. Kalau hutan lindung memang dilarang sama sekali, tapi kalau untuk misalnya taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, itu masih bisa ada zona-zona pemanfaatan terbatas dan dirancang bisa dengan konsep ekowisata misalnya gitu ya. Kemudian misalnya ada pahawang, ada yang lain-lain. Kebetulan Bu Citra ahlinya kalau soal pahawang gitu ya. Nah itu misalnya lagi kita butuh energi gitu ya. Tadi sempat mati, mudah-mudahan bukan mati karena kurang daya ya tadi. Nah itu energi itu misalnya lagi saya dengar dan mahasiswa saya juga sedang meneliti terkait konflik pemanfaatan lahan atau kepentingan lah gitu ya. Bahwa kita ada potensi panas bumi, tapi di sisi lain memang ada di lokasi konservasi gitu. Nah itu bagaimana itu dikelola, dimanage oleh kita Provinsi Lampung ya. Memang yang saya sampaikan ini tidak selalu tugasnya pemerintah provinsi ya, bisa juga lintas level, multi level, multi sektor dan multi aktor gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa salah satu isu misalnya ada kepentingan kita butuh energi panas bumi, tapi juga ada di situ konservasi. Nah itu bagaimana solusi menang-menang bersamanya, win-win solutionnya gitu kan. Kemudian apalagi ada banyak lagi misalnya terkait taman wisata tadi, taman wisata ini Tahura misalnya, taman hutan raya. Saya ingat betul Pak Ansori, saya baru masuk di ITERA bersama almarhum Pak Ansori presentasi mengenai jalan setapak untuk OIL, Observatory ITERA Lampung gitu kan. Tapi pas saya berangkat S3, saya balik lagi ke ITERA, loh kok tidak ada OIL, tidak terwujud-wujud. Padahal ketika saya kaji misalnya, jangankan taman hutan raya statusnya, taman nasional pun di negara maju itu sudah lumrah ada observatorium, dan tidak hanya observatorium yang pakai alat, bahkan ada namanya astronomical tourism. Jadi kita ke tengah hutan taman nasional itu atau taman hutan raya misalnya, di situ ada spot ya, tentu jangan merusak alamnya gitu ya, tapi kita bisa melihat bintang-bintang secara kasat mata gitu. Karena di sanalah kita punya tidak kena polusi, tidak punya polusi cahaya gitu kan. Nah itu ternyata bisa ada astronomical tourism Bu Citra. Nah, astronomical tourism itu bisa pakai alat, bisa juga dengan kasat mata. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita punya banyak potensi gitu ya, dan saya lihat tadi ada di plot beberapa sarana prasarana atau rencana-rencana yang sudah disampaikan juga oleh Bu Citra tadi dan narasumber sebelumnya. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai apa yang diplotkan untuk rencana itu adalah sesuatu yang sudah ada saat ini gitu. Tapi kita harus punya inovasi ke depan apa yang belum pernah ada dan kemudian kita adakan. Kita berpikir futuristik gitu, kayak seperti yang tadi Pak Ansori sampaikan, kita cara berpikir kitanya nih gitu kan. Nah kalau yang ada itu kan 2019 RT RW kita revisi dari 2009 kan. 2009 itu kita revisi di 2019. Kenapa? Karena ada jaringan jalan tol, karena ada ITERA masuk. Jadi tata ruang seperti mengikuti perubahan gitu. Nah itu yang kami kritisi, tidak hanya untuk provinsi. Kritik saya ini untuk juga tata ruang nasional dan yang lain-lain di Jawa dan lain juga, bahwa kita seharusnya tata ruang meng-guide pembangunan ke depan sehingga ada pertumbuhan kita sebagai, dan lepas tadi ingin kita katanya lepas dari trap middle income gitu ya, kita ingin maju. Ketika maju itu tidak 7% pertumbuhan kita Bapak Ibu. Ketika kita ingin maju pertumbuhan kita itu 12% atau 2 digit. Ya, jadi ketika Pak Presiden atau calon presiden sekarang atau siapapun bilang hanya 7%, 8% itu masih kecil itu. Kalau Tiongkok segala macam udah 12%, 15% pertumbuhannya inginnya. Jadi, nah apa konkretnya untuk kita ya, tentu kita sama-sama berpikir apalagi yang perlu ada gitu ya, apalagi yang diinovasikan gitu, ada banyak potensi ya. Tentu dalam modernisasi ekologi kita juga mempertimbangkan kearifan lokal, lingkungan segala macam, tapi kita berkeyakinan Lampung harus punya
inovasi apa lagi gitu ya. Seperti misalnya contoh kasus sederhananya kalau NTB sekarang sudah punya Mandalika Circuit gitu kan. Nah, kita punya apa? Ya kan? PON saja kita belum pernah dilakukan gitu kan Pak ya. Saya ingat saya pas datang ke sini 2016 pernah diceritakan PON kita Bengkulu, Jambi itu tidak pernah melakukan. Nah, ya itu salah satu contoh untuk kita sama-sama bergerak ke Lampung ini gitu ya. Nah, terkait pusat-pusat pertumbuhan kota tentu ada jaringan jalan tol itu setiap simpul-simpulnya pasti akan tumbuh perkotaan. Nah, itu perlu kita rencanakan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, kemudian pusat pertumbuhan tidak hanya kota-kota baru tapi juga kawasan-kawasan industri. Kita misalnya bisa mengusulkan kawasan ekonomi khusus atau kawasan apa ya, tapi tentu kita perlu jangan sampai kita sebagai orang lokalnya hanya menjadi penonton, itu juga jangan sampai itu. Nah, kemudian juga terkait ekowisata, barangkali Bapak Ibu ini sederhananya ya untuk memancing kita berdiskusi atau memancing inovasi kita. Saya juga kalau ditanya apa yang perlu dilakukan ya perlu dikaji dulu gitu ya, tapi kita bisa belajar misalnya di Tiongkok. Di Tiongkok tuh bukit mana yang tidak ada gondolanya? Gondola tuh apa namanya? Kereta gantung, kereta gantung. Kita di Indonesia ini kan kereta gantung cuma di Taman Mini Indonesia aja, Pak. Kalau di Tiongkok, dilihat di YouTube kalau tidak percaya Bapak Ibu gampang sekarang kita pengen studi banding tidak harus ke luar negeri gitu, kita bisa lihat di YouTube segala macam, cari referensi. Di setiap bukit hampir yang indah-indah, yang walaupun tidak indah pun dipasang gondola jadi indah tuh kalau di Tiongkok. Gitu kan. Kemudian apalagi yang bukit kemudian ada yang kacanya itu, jadi kita jembatan kaca gitu ya. Nah itu di Tiongkok banyak tuh, kalau di kita di mana gitu, padahal kita banyak sekali bukit-bukit yang indah gitu. Kemudian biang lala Pak, biang lala itu kalau di negara-negara maju tinggi-tinggi Pak. Mohon maaf Pak, biang lala di Krakatau Park itu sama kayak di pasar malam yang di Wai Halim ini Pak. Atau, ya di Krakatau Park itu kan ada tuh Pak, biang lala tuh Pak, yang naik ke atas itu, nah, itu tapi kok kecil sekali gitu. Pas saya lihat dari kapal kok mana nggak kelihatan, yang kelihatan kan yang sigernya itu Pak ya. Kalau yang gitu ya, kalau kita di negara maju pasti kelihatan. Ya itu hanya sederhana saja gitu ya. Mohon maaf kalau kritik saya terlalu tajam. Jadi tapi ini dalam rangka untuk tapi itu saya pikir Krakatau Park bukan provinsi Pak ya, BUMN ya, ASDP ya itu. Tapi ya bagaimana kita juga sebagai orang di Provinsi Lampung ini bisa berinteraksi dengan pemerintah pusat, kemudian pihak swasta gitu. Kita juga jangan berpikir bahwa ketika kita membangun itu hanya pemerintah Pak yang melakukan gitu. Yang mengisi ruang itu sebenarnya sebagian besar itu investor gitu ya, investor. Bahkan kita tentu untuk mengajar ketertinggalan katanya investornya perlu juga dari investor asing gitu kan. Tapi bagaimana itu dikelola saja gitu. Dikelola bagaimana supaya ekonomi lokalnya juga atau pengusaha lokalnya juga difasilitasi gitu kan. Nah, ketika investasi itu masuk, maka ada pembangunan, ada pertumbuhan gitu kan. Pemerintah memfasilitasi dengan apa? Dengan jaringan jalannya untuk mengurangi biaya transportasinya gitu kan. Memastikan jalan mantap, memastikan pembebasan lahan mudah, perizinan mudah gitu. Jadi menurut saya juga yang perlu dilakukan oleh provinsi itu ini penelitian saya juga yaitu tentang city marketing Pak, city marketing atau regional marketing gitu. Jadi kita pemerintah daerah itu sudah sewajarnya juga belajar dari para pihak swasta gitu, bagaimana cara memarketingkan kota, cara memarketingkan wilayah gitu. Tapi itu semata-mata untuk kepentingan menumbuhkan ekonomi, menyerap tenaga kerja gitu ya. Tetap kalau ketika dia merusak sungai atau merusak lingkungan ya kita cegah gitu, kita cegah mereka supaya tidak merusak gitu ya. Tapi masih banyak lah saya pikir di Provinsi Lampung ini kawasan-kawasan budidaya yang bukan kawasan lindung yang bisa untuk tempat-tempat kawasan industri itu Pak, kalau usul saya jangan cuman ada di Tarahan, Natar dan kawasan industri Lampung yang di Tanjung Bintang itu Pak. Perlu kita rencanakan di daerah mana lagi gitu untuk kawasan industri. Dan saya setuju juga dengan Pak Ansori tadi, saya pikir kok kita pemikirannya sama gitu. Artinya begini Pak, jangan kita hanya merencanakan industri itu misalnya industri kopi, industri karet gitu. Ya itu mah dari zaman Pak Harto juga begitu Pak. Dari zaman Hindia Belanda juga begitu. Yang namanya pabrik gula tuh ya dari dulu juga sudah ada di Lampung gitu kan. Kita perlu apa nih kira-kira misalnya
berani tidak kita manufaktur otomotif itu kita geser ke sini gitu. Kalau Jawa Tengah berani tuh, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kan bersaing Pak terkait itu. Ada sudah yang merelokasi sebagian kecil itu kan di tempatnya Pak Ganjar Pranowo. Nah kemudian barangkali juga sekarang lagi berkembang teknologi-teknologi yang lain Pak ya, misalnya energi ini Pak apa baterai apa. Elon Musk katanya segala macam kita ada investasi, berani nggak kita menyediakan alokasi lahan? Kita ada contoh bagusnya Pak, kita ada contoh bagusnya Bapak Ibu, kita berhasil pemerintah pusat akan investasi rebutan antara Provinsi Lampung Selatan dengan Lampung. Dan kita yang dapat, apa itu? Institut Teknologi Sumatera. ITERA itu adalah contoh kasus sukses itu. Antara Lampung, dulu saya dengar sejarahnya antara Sumatera Selatan dengan Lampung, berebut di mana. Nah alhamdulillah dapat di kita dan sekarang efeknya baik masa depan maupun yang sekarang konkretnya kos-kosan, kontrakan, fotokopian, perdagangan segala macam berkembang di sekitar ITERA. Itu menumbuhkan. Tadinya Jati Agung itu saya tahu baru datang itu tempat sapi bergembala. Tapi sekarang miliaran uang beredar di situ Pak. Nah, itu contoh kasus tuh Lampung sudah pernah berhasil. Makanya kita perlu apa lagi nih gitu kan. Kawasan pusat pendidikan apakah cuma di Jati Agung dan sekitarnya itu saja? Kenapa tidak di misalnya daerah lain, Liwa misalnya. Liwa itu bagus menurut saya untuk tempat pendidikan. Biasanya kalau tempat-tempat pendidikan cari yang adem-adem Pak. Seperti di Bandung gitu kan, Malang gitu kan. Nah itu kenapa? Ya saya pikir kita juga provinsi bisa kolaborasi dengan Unila, ITERA. Bagaimana kalau mereka supaya menciptakan multi kampus gitu kan? Itu sudah saatnya tuh. Unila saya pikir UIN itu sudah saatnya membina kampus-kampus baru gitu, multi kampus gitu ya. Kalau di Bandung kita perlu banyak belajar juga dari Jawa Barat, itu sudah lumrah ya, kita tidak perlu jauh-jauh belajar ke negara maju. Jawa Barat dan Yogyakarta juga sudah bisa, ada UPI misalnya, IKIP dulu, IKIP Bandung, ada IKIP Sumedang, ITB sekarang ada ITB Jatinangor, Unpad juga ada Unpad Jatinangor. Jadi bertumbuh karena ekonomi jasa gitu. Jadi ekonomi itu tidak selalu manufaktur, sebenarnya bisa juga jasa gitu ya. Tadi saya lihat ada sentra kesehatan, nah itu juga bagus kalau memang ada kawasan-kawasan tertentu kemudian kita inovasikan sebagai pusat jasa tertentu gitu. Contoh misalnya di Pineng di Malaysia, orang-orang Jakarta, orang-orang Sumatera Utara itu banyak berobatnya tuh ke Pineng Pak. Pineng itu paling kalau secara lokal dia potensinya kebun, sawah ya sama lah seperti kita. Tapi di sana bisa menjadi sentra wisata kesehatan. Nah, karena di sana punya banyak rumah sakit, fasilitas kesehatan yang internasional, alat-alatnya lengkap, dokternya komplit, yang tadinya diperiksa di Jakarta sakitnya A, ternyata ketemu di sana sakitnya B, yang tadinya harus operasi di sana tidak perlu operasi misalnya. Itu cerita-cerita itu sudah banyak dari teman-teman saya gitu. Nah itu contoh-contoh kasus saja. Jadi kalau saya Pak mohon maaf Bapak Ibu ya sebagai akademisi kalau di kelas begitu, kadang-kadang cerita-cerita contoh-contoh gitu kan. Nah kalau secara teoritisnya ya kita perlu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru ya, atau aglomerasi-aglomerasi baru, bisa berupa kota baru, bisa berupa kawasan industri, kemudian jaringan jalan, konektivitasnya perlu kita lengkapi, kita perlu rencanakan jalan-jalan baru juga tentu, jangan hanya merawat yang ada saja, kemudian energi perlu kita pastikan gitu ya, kemudian internet sekarang kebutuhan juga harus kita pastikan, dan tadi saya mendengar dari Pak Taufik, menarik tuh terkait air juga hati-hati, awas ini kalau sampai kita kesusahan air juga itu bahaya gitu. Jadi semua itu antara pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kota, kawasan industri, pola ruang kawasan lindung dan lain-lain, kemudian sarana prasarana, persampahan juga dan lain-lain, itu perlu direncanakan tidak hanya yang sudah ada, tetapi yang baru-baru di mana lagi. Nah, itu perlu kita ciptakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.